Jadi Wak Geng, di video kali ini aku pengen bahas ketiga hal penting yang biasa terlupakan oleh kandidat baru utamanya yang pengen kerja dan tinggal di Jepang. Dan mereka ini rata-rata mungkin udah mencari tahu kan beberapa kehidupan ataupun larangan yang ada di Jepang ini. Tapi ketiga poin ini mungkin ada yang keskip karena menurut mereka ini ringan atau termasuk simple gitu. Tapi karena hal inilah bisa jadi sering salah paham atau sering melakukan hal ini mengakibatkan kalian sendiri nantinya akan lebih kurang enak ataupun kurang nyaman ketika tinggal atau udah tinggal dan kerja di Jepang. Yang pertama itu adalah telat pada saat jam kerja. Jadi bagi kalian siapapun di sini, utamanya memang di seluruh dunia, di muka bumi manapun, yang namanya telat kerja itu atau jam kerja itu ya namanya hal yang buruk lah. Nah, tapi di Jepang berbeda, Wak. Di Jepang ini agak sedikit berbeda di mana telat kerja itu adalah hal yang tabu gitu. Jadi orang-orang Jepang itu biasanya pada umumnya itu kalau perusahaannya sehat, karyawannya itu minimalnya sebelum sekitar 15 menitan lah ya, itu paling 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 standarnya minimalnya udah sampai di tempat kerja. Nah, rata-rata dari mereka itu ada yang bahkan lebih. Dan pengalamanku beberapa kali pindah pekerjaan atau pindah pabrik. Nah, yang pabrik yang paling terakhir ini itu pabriknya besar kan. Perusahaannya ya kurang lebih 10 besar di Jepang lah perusahaan ini. Nah, mereka itu rata-rata dari mereka ya setengah jam dari jadwal masuk kerja udah sampai di tempat kerja. Nah, aku sendiri awalnya sih sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu well sama hal itu. Tapi setelah aku perhatikan dan namanya kita udah apa ya, udah kerja di situ, kita lihat teman-teman kita kerja dan lama-lama keikut juga. Nah, aku bahkan 1 jam sebelum masuk kerja pun biasanya aku udah sampai di perusahaan. Nah, ngapain setelah itu? Ya ganti baju, setidaknya minum dulu karena kan ada di situ apa apa namanya shokudo ataupun kantin ya. Nah, kebetulan di perusahaanku itu ada ocha, air minum air putih yang gratis. Jadi biasanya kita minum di situ dulu nyantai, nunggu masuk kerja. Jadi sekitar 15 menit sebelum jam kerja biasanya udah masuk ke Gemba ataupun ke pabrik. Nah, kayak gitulah sekiranya biasanya apa namanya budaya di sana tempat aku kerja dulu. Nah, tapi ini bermacam-macam ya, tiap perusahaan berbeda. Tapi intinya kalian harus bisa jangan telat gitu. Kalaupun kalian harus telat, ya nggak usah lah mikirkan alasan. Kata-kata yang pertama yang harus kalian ucapkan itu adalah minta maaf. Sumimasen, gomenasai, itu penting. Kalau alasan itu nggak usah kalian sebut pun, atau janganlah sebisa mungkin menyebut alasan kalau mereka nggak minta alasan itu. Intinya kalian bilang aja kalian salah, kalian minta maaf. Itu, Wak. Yang kedua adalah membawa uang cash terlalu banyak. Kan biasanya orang berpikir, Bang, terlalu banyak itu dalam takaran berapa gitu. Nah, kalau aku pribadi sih, bukan ini standar ya, tapi kalau aku pribadi menyarankan, kalaupun kalian harus bawa uang cash yang agak banyak gitu, yang maksimal itu 10.000 yen atau kalau dirupiahkan setara dengan 1 juta rupiah. Kurang lebih lah ya, kurang lebih. Nah, itu yang maksimal kalian bawa uang cash di dompet kalian atau di tempat kerja. Nah, umumnya kerja di perusahaan pengolahan makanan, kerja perusahaan pengolahan minuman, itu kita pada saat bekerja nggak boleh ngantongin sesuatu, misalnya kayak dompet di baju kerja. Nah, ini mengakibatkan makanya perlu disimpan di loker. Nah, ada beberapa pekerjaan itu yang memang boleh, misalnya kayak di Gemba, di pertanian itu boleh karena kan lebih fleksibel ya. Jadi ngantongi dompet itu boleh. Tapi itu pun kalau bisa sebisa mungkin nggak usah lah bawa uang cash terlalu banyak. Ini maksimal itu 1 mang ataupun 10.000 yen. Kalau aku pribadi ya boleh nyarankan berdasarkan pengalamanku. Kalaupun kalian, bang aku mau bayar sesuatu nih gitu. Nantinya aku atau mau beli sesuatu kalau bisa, apalagi kan di Indonesia juga udah apa ya, udah familiar dengan pembayaran elektronik kan kayak QR, QRIS. Nah, di sini juga ada semacam itu. Yang biasa dan paling terkenal itu PayPay di sini. Jadi aplikasi kalian download, terus setelah kalian download, kalian isi saldonya. Nah, dari situ kalian bisa membayar apapun di sini. Kayak di supermarket, minimarket, bayar tagihan juga boleh. Atau lebih simpelnya lagi bikin kartu kredit. Nah, itu
apalah, pilihan kalian lah, yang mana kalian suka. Kalian mau kredit card boleh, ataupun pakai pembayaran PayPay tadi boleh. Yang mana di sini beda ATM-nya sama Indonesia, kartu debit atau kartu ATM bisa membayarkan. Kalau di sini nggak bisa, Wak. Kartu debit itu hanya untuk mengambil uang di ATM. Jadi agak sedikit berbeda antara Indonesia sama di Jepang. Jadi kalau boleh aku sarankan, jangan terlalu banyak membawa uang cash. Dan yang terakhir, Wak, yang ketiga itu adalah memakai parfum terlalu banyak. Nah, jadi beberapa dari kalian mungkin udah pada dengar hal ini, tapi paling sering kalian dengar pasti tentang nggak boleh pakai parfum di Jepang atau dilarang gitu. Pokoknya nggak boleh lah sama sekali, hanya pakai pengharum aja, pengharum ataupun nggak usah pakai parfum. Nah, ada benarnya, tapi untuk lebih 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 jelasnya sebenarnya atau lebih detailnya atau lebih benarnya menurut pengalamanku adalah boleh pakai parfum, tapi tidak boleh terlalu banyak. Ya ditakar lah. Kalian nanti sendiri bisa paham lah. Kalau bisa pakai parfum itu ya beda atau sedikit berbeda dari Indonesia takarannya. Dan yang paling penting itu pada saat kalian pakai parfum harus dikondisikan. Kalau misalnya kalian kerja, misalnya di pengolahan makanan atau minuman itu biasanya jarang atau nggak boleh, nggak dibolehin pakai pewangian. Jadi sebisa mungkin nggak usah pakai itu. Kalau kalian lagi ada janji dan dijemput oleh orang Jepang, misalnya mau jalan ataupun ada hubungan tentang pekerjaan, usahakan jangan pakai parfum. Karena nanti kalau kalian masuk, apalagi musim panas ya, pakai parfum masuk ke kabin mobil itu nanti akan menyengat yang akhirnya membuat orang Jepang nggak nyaman. Memang beberapa dari mereka ada yang nggak terlalu vulgar menyampaikannya, tapi ada beberapa yang aku perhatikan yang vulgar langsung dia bilang, parfummu wangi ya, gitu. Tapi nadanya seakan-akan untuk memuji kita, tapi itu di Jepang adalah hal yang mengingatkan kita supaya hal itu tidak boleh dilakukan gitu. Makanya buat kalian yang yang pengen terlihat supaya nggak bau ataupun punya sedikit aroma badan, apalagi di musim panas, saran dariku sih pakai deodoran dan kalau masih belum merasa ampuh, usahakan pakai pewangi pada saat menyuci kayak pewangi Molto gitu kalau di Indonesia ataupun Doni gitu. Nah, di sini ada dijual. Nah, sedikit takarannya lebih diperbanyak aja supaya tahan lebih lama dan wanginya juga lebih 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 pekat dan itu tidak akan mengganggu sama orang Jepang kalau pewangian untuk baju. Tapi kalau parfum, nah itu harap hati-hati karena di Jepang itu memang jarang orang Jepang pakai membuat merasa wangi untuk dirasakan orang-orang gitu. Enggak, mereka itu bukan hal yang menghormati, melainkan itu menjadi hal yang mengganggu sekitarnya. Karena perbedaan budaya tadi, kalau di Indonesia kan semakin wangi, kalau bisa 3 meter atau 10 meter dari jarak orang atau lawan bicara kita, wanginya kita itu udah boleh tercium gitu. Kalau di sini jangan, itu malah membuat orang lain atau sekeliling kalian merasa terganggu. Gitu mindsetnya di sini. Jadi ini aja mungkin aku sampaikan sama kalian, Wak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti buat kalian ke depannya, kalau ada pertanyaan, silahkan langsung DM aja ke Instagram @aris9262_. Jangan pernah DM di TikTok ya, di Instagram aja. Nanti kalau ada yang sekiranya pertanyaan yang menurutku itu bagus diangkat di sebuah video, nanti aku coba angkat supaya bisa menjawab keingintahuan kalian. Terima kasih udah menonton sampai di sini. Gua Ade cabut dulu. Ciao.